Ladies and gentlemen, selamat datang kembali ke video Koko Crypto. Hari ini, di video ini gue cuma mau ngasih kalian sedikit update ya, biar kalian semuanya tahu perkembangan kripto tuh bagaimana day by day. Gue cuma mau ngasih kalian update untuk Bitcoin dan alt season. Hari ini tanggal 11, itu ada attempt dari buyers untuk menaikin harga dari Bitcoin. Jadi akhirnya setelah kita ranging di sini, ranging di daerah 102 ke 103.000 4.000 di all time high. Sorry, local high ya, all time high-nya masih di sini. Masih nggak berubah sama sekali. Di local high, ranging, akhirnya ada push towards the upside, meskipun masih hari Minggu. Ya, meskipun masih hari Minggu. Nah, dan expected, karena udah masuk ke resistance all time high kita, itu lagi di dump kembali ke bawah. Oke, yang kita mau kelanjutan dari dump Bitcoin ini minimal banget retest 100.000 ataupun kalau bisa turun lagi retest ke bawah sini. Bakal kejadian atau tidak antara ini turun ke sini atau turun ke sini, ya itu jujur tergantung hari Senin tanggal 12 di mana market mulai kembali open. Wall Street, London Exchange, Asian Exchanges sama Australian Exchanges mulai buka lagi, mulai bisa trading Bitcoin kembali ya. Karena kita terakhir lihat market tuh close hari Jumat. Hari Jumat, abis itu Sabtu, gara-gara hari libur nggak trading. Minggu juga hari ini nggak ada trading. Jadi kita bakal lihat tanggal 12 ini beneran bisa diturunin kembali atau malah langsung diterbangin tembus all time high resistance kita yang kita bikin pertama kalinya di 17 Desember tahun lalu. Gua malah mau lihat Bitcoin ini turun lagi, nggak hanya didukung oleh bukti kalau kita masih ada CME gap di bawah sini yang masih belum ke fulfill, cuman partially filled, itu pun cuman wick doang. Dump ini tuh nggak hanya bakal jadi koreksi yang sehat. Kalau kita tarik trendline-nya, kita asumsi kalau Bitcoin bisa turun lagi ke sini, baru dipump lagi dari level ini. Baik itu beberapa kali nyentuh resistance atau enggak, intinya adalah kita perlu lihat Bitcoin ini turun, ya. Karena ngasih kesempatan buat kita semua untuk beli for the last time. Dan gak hanya itu, kita juga ada massive divergence yang sampai sekarang masih nge-play out. Kalau kalian lihat dari sini ya, kita ada massive divergence yang ngasih tahu kita ada imbalance in the market, dimana kenaikan dari harga Bitcoin ini itu tidak didorong oleh apapun, oleh money flow yang sebenarnya. Ini didorong purely on hype tanggal 8 kemarin, di mana Donald Trump, Presiden Amerika, bilang beli saham sekarang, dan karena dia bilang kayak gitu, semua markets pada pump. Lucunya lagi juga kalau kita pindah ke aset yang di-call sama Donald Trump untuk nge-pump, malah bikin divergence yang cukup agresif. Harga ini tuh bener-bener pengen sell off. Jadi apakah antara saham duluan yang sell off baru Bitcoin ikut sell off, atau Bitcoin yang jalanin sell off-nya sendiri gara-gara kita ada resistance terakhir sebelum kita nyentuh all time high untuk harga Bitcoin baru. Ini adalah level terakhir kalau seandainya kalian expect dump. Karena kalau udah tembus ke atas, udah nggak expect dump sama sekali, retail bakal balik dan FOMO bakal lanjut seperti apa yang kita lihat di sini. Di tengah-tengah body candle inilah, dari sini ke sini. Ya, nggak ada dump drastis maksudnya. Kenapa gue mau Bitcoin dump? Simple, gara-gara gue masih ada duit sekitar 10% dari total portofolio, dan 10% ini sisa portofolio dalam USDT. Di members kemarin gue juga udah ngasih tahu ke kalian semua in detail ya, one last buy, kita mau Bitcoin turun. Tapi kalau seandainya Bitcoin nggak turun, bagaimana kok? Kita harus adaptasi dengan market, artinya kita harus bilang kita telat ya, dan kita harus beli at a higher price untuk Bitcoin. Misalkan kita baru cek koreksi dari sini kembali, baru kita bisa masuk di atas. Jadi yang tadi kita bisa masuk di bawah, kita nggak dikasih, malah kita harus masuk di harga yang lebih tinggi. Tapi buat orang-orang yang nonton Koko Crypto udah lama, setidaknya kalian udah bikin portofolio bukan di sini ya. Setidaknya kalian udah bikin portofolio di daerah sini. Orang-orang masih banyak banget yang nggak percaya kalau kita time the bottom. Tapi kalau kalian jadi member 1 bulan aja ya, untuk membuktikan, semua bukti ada di live ini. Alts yang gue beli sekarang tanggal 15 April 2025. Gue juga mau nyinggung altcoin season sedikit, gara-gara ini adalah Bitcoin dominance chart yang kita udah pantau dari awal tahun ini ya. Dan kalian bisa lihat baik-baik, Bitcoin dominance chart ini sebenarnya masih sangat-sangat tinggi. Ini bear market cycle kemarin, dan sekarang ini tuh bull market untuk Bitcoin sekarang. Terakhir kita lihat Bitcoin dominance jatuh, yang bikin kita mini alt season adalah permulaan November sampai ujung-ujungnya di Desember. Tapi setelah itu, setelah Desember selesai, mini alt season selesai,
mulai bulan Januari ini udah masuk Bitcoin season kembali sampai sekarang. Dan akhirnya gue bisa bilang dengan sangat-sangat yakin kalau Bitcoin dominance itu lagi on the way to alt season. Ini udah nge-breakdown low pertama, ini juga udah nge-breakdown low kedua, dan mencapai target hit kita yang udah gua proyeksiin sejak awal April, ya, dan malah tembus ke bawah. Jadi ekspektasi kita adalah sekarang untuk rebound dari target hit dan langsung tembus atau nge-retest level terakhir, yaitu level 62,26%, sekaligus juga jadi resistance sebelumnya, yang kita antisipasi sekarang jadi support untuk di breakdown, untuk kita bisa lihat the monster alt season yang kita udah prediksiin dari tahun 2024. Tidak pernah ada cycle di seluruh masa hidup Bitcoin yang nggak ada breakdown of Bitcoin dominance dan ngasih kita alt season. Total 3 juga udah naik. Kalau kalian nggak tahu total 3 itu apa, ini adalah jumlah market cap untuk semua altcoins, oke, di luar Bitcoin dan Ethereum. Ini juga udah mulai naik banget. Nggak hanya itu, akhirnya Ethereum udah mulai gerak melawan Bitcoin. Dan kita selalu lihat selama history, Ethereum ini perlu nge-outperform Bitcoin lagi kalau kita mau lihat full-fledged alt season. Dengan sekarang harga Ethereum udah masuk ke 2.500, reaching all-time high di 2.600, local high di 2.600. Ini looking good for Ethereum investors, apalagi kita yang udah masuk di bawah sini. Nggak hanya itu, target Ethereum masih sama, balik lagi ke 4.000, tapi kalau kita masuk ke long term projection-nya, ini Ethereum ini masih masuk wedge yang super duper besar. Jadi kita expect Ethereum ini untuk nge-retest resistance wedge terakhir untuk di sini, somewhere over here ya, di sekitaran sini, sebelum bisa benar-benar naik ke atas. Tapi kalau kalian lihat waktunya ini udah 2026, jadi nggak make sense ya. Jadi lebih make sense kalau ini di push ke bulan Juli ataupun bulan Agustus. Gue juga mau ngasih update ke kalian semua tentang meme season. Jadi beberapa bulan yang lalu gue ngasih tahu di live public, jadi semuanya harusnya tahu ya tentang Fartcoin Index. Dimana gue ngebetting kalau Fartcoin ini naik ataupun bahkan naik drastis ya, dengan apa yang kalian lihat sekarang. Ini kejadian proyeksinya sekali lagi. Proyeksi saat itu adalah kalau Fartcoin naik drastis, artinya meme season is on the way. Gara-gara kalau Fartcoin, koin yang paling left curve aja bisa naik, semua yang di tengah-tengah left curve ke middle curve ini juga bakal ikut naik. Jadi kita expect, atau setidaknya gua expect ya, meme season is going back sometime soon dengan proyeksi Fartcoin lebih tinggi daripada all time high-nya ya. Dengan begitu, gue juga harus transparan ya, ini trade yang gue ambil di Telegram group, link in the description, dan udah hampir 20x. Jadi kita expect semua trades kita untuk memes will go parabolic seperti akhir tahun kemarin. Singkat cerita, Bitcoin ini masih sangat-sangat healthy. Ini sesuatu yang normal ya. Jadi jangan kaget kalau Bitcoin ini bisa pump dari sini ke sini. Itu sesuatu yang normal gara-gara FOMO is starting to get back. Retail baru udah mulai masuk kembali. Tapi ingat aja ada divergence, dan ingat aja pump dari sini ya, dari sini ke atas sini, itu momentumnya tuh sangat-sangat impulsif gara-gara kenaikan harga Bitcoin itu cuma didorong oleh tweetnya Donald Trump. Apalagi dengan bukti yang barusan gua kasih tahu tadi, ada gap juga di bawah sini. Jadi kita masih expect, asumsi pertama adalah untuk Bitcoin turun biar kita bisa masuk untuk terakhir kalinya sebelum kita dibawa ke 150.000 target Koko Crypto yang tidak pernah berubah sejak tahun lalu. That's all yang mau gue kasih tahu untuk video ini. I'm your host Koko Crypto, and I will see you guys in the next video. Take care. Bye-bye.